Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dengan NIM S1S1240042. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai operator-operator seperti select, like, min, max, count, average, sum, dan juga join. Nah, di sini saya menggunakan MySQL pada aplikasi Laragon. Untuk membuka terminal seperti ini, pertama kita bisa membuka dulu Laragonnya, kemudian kita bisa menjalankan fitur-fitur yang ada di dalam. Dan setelah dijalankan, maka kita bisa langsung membuka terminal pada opsi terminal di bagian bawah. Setelah kita membuka terminal, maka langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk awal-awal kita bisa memasukkan dulu MySQL u root p. Nah, karena di sini sebelumnya saya tidak memasukkan password, maka kita bisa langsung enter saja. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah database yang bernama akademik. Maka untuk membuka atau mengakses database tersebut, kita bisa menggunakan use. Kemudian nama dari database yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan database akademik. Nah, maka di sini saya sudah menggunakan atau mengakses database akademik. Untuk melihat tabel-tabel yang berada pada database akademik, kita bisa menggunakan show tables. Nah, jadi di sini dalam tabel akademik terdapat dalam database akademik terdapat 3 buah tabel. Yang pertama itu ada dosen, jurusan, dan mahasiswa. Oke, jadi untuk praktik pertama, saya akan menampilkan deskripsi dari tiap-tiap tabel. Misalnya di sini dari deskripsi dari tabel dosen, kita bisa langsung menggunakan desk spasi dosen. Maka di sini akan muncul deskripsi dari tabel dosen. Seperti di sini ada NIDN yang mana tipenya itu char, dan juga yang mana merupakan juga primary key, dan ada juga nama dosen, email, gaji, dan kode jurusan. Kemudian untuk menampilkan deskripsi dari tabel-tabel lainnya, kita bisa menggunakan deskripsi juga, desk spasi jurusan misalnya. Maka di sini akan ditampilkan deskripsi dari tabel jurusan. Untuk menampilkan deskripsi dari tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan cara tadi. Nah, di sini juga telah ditampilkan deskripsi dari tabel mahasiswa. Kemudian untuk melihat isi-isi dari tiap tabel, kita bisa menggunakan select. Caranya itu kita bisa ketik select spasi bintang from, yang mana ini artinya dari tabel mana. Contohnya di sini saya ingin menampilkan isi dari tabel mahasiswa. Kemudian jika kita enter, maka akan ditampilkan isi dari tabel mahasiswa seperti ini, nama, NIDN. Contohnya di sini ada Abdul Rahim Husin dengan NIM S1S1240002, yang mana dosen NIDN-nya itu 002. Untuk menampilkan isi dari tabel lain, kita bisa menggunakan juga cara yang sama seperti sebelumnya, menggunakan select spasi bintang from, misalnya di sini dosen. Nah, jadi di sini sudah ditampilkan juga beberapa nama yang ada pada tabel dosen, seperti Rizal Adi Saputra, Bambang Pramono, Asahari Wibowo, dan lain-lain. Untuk menampilkan isi dari tabel jurusan, kita bisa menggunakan cara yang sama juga, menggunakan select spasi bintang from jurusan. Nah, di sini pada tabel jurusan ada 2 jurusan yang terdaftar. Ada teknik informatika dengan kode jurusan S1S1, dan juga ada jurusan ilmu komputer dengan kode jurusan F1G1. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menggunakan operator seperti max, min, average, sum, dan count. Nah, untuk operator max kita bisa menggunakan select spasi max. Misalnya di sini saya akan menampilkan maksimal atau
gaji tertinggi dari yang ada pada tabel dosen. Caranya itu menggunakan select spasi max dalam kurung. Misalnya di sini gaji, tutup kurung. Kemudian kita akan tampilkan sebagai gaji tertinggi menggunakan as spasi gaji tertinggi. Kemudian kita bisa enter terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan from tabel dosen. Nah, maka di sini telah ditampilkan gaji tertinggi yang berada pada tabel dosen, yang mana itu gaji tertingginya itu 7 juta. Kemudian kita bisa juga menampilkan gaji terendah misalnya menggunakan select spasi min. Min itu artinya minimal atau terendah. Gaji as gaji terendah from dosen. Nah, di sini telah ditampilkan juga gaji terendah, yang mana gaji terendah itu ada 4.500.000. Kemudian kita bisa juga menghitung rata-rata atau average dari gaji-gaji ini menggunakan select AVG, yang mana AVG itu artinya average atau rata-rata dari gaji. Di sini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan as, kita bisa langsung enter saja from dosen. Nah, di sini akan ditampilkan average dari gaji, yang mana average-nya itu ada 5.900.000. Kemudian kita bisa juga menjumlahkan atau menghitung total semua dari gaji pada tabel dosen ini menggunakan select sum gaji from dosen. Nah, di sini total atau sum dari gaji itu ada 29.500.000. Kemudian saya akan mempraktikkan bagaimana cara menampilkan, misalnya kita bisa menampilkan mahasiswa yang nama awalannya itu berawal dari huruf M. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita bisa menggunakan select juga. Select spasi bintang from misalnya mahasiswa. Kemudian kita enter terlebih dahulu. Where nama mahasiswa like. Di sini kita menggunakan like untuk menampilkan misalnya nama mahasiswa yang berawal dari huruf M. Maka kita tulis ampersand. Kemudian kita tutup dan enter. Nah, di sini telah ditampilkan nama-nama mahasiswa yang berawalan dari huruf M. Yang mana itu ada mahasiswa Muhammad Fahril dan juga Muhammad Sumbul. Kita bisa menampilkan juga nama mahasiswa yang misalnya itu akhiran namanya itu huruf I. Kita bisa menggunakan select juga, select from mahasiswa where nama mahasiswa like. Di sini untuk menampilkan akhiran itu kita bisa menggunakan persennya itu di awal. Kemudian huruf apa yang ingin kita tampilkan pada bagian akhir. Misalnya di sini saya ingin menggunakan huruf I. Kemudian jika kita enter, maka akan ditampilkan mahasiswa yang akhiran namanya itu huruf I. Yang mana itu ada Wa'ade Indah Nur Ramadhani. Kemudian kita bisa juga menampilkan misalnya yang huruf keduanya itu huruf U atau huruf B misalnya. Yang namanya itu huruf keduanya itu huruf B. Kita bisa menggunakan select spasi bintang from mahasiswa where nama mahasiswa like. Nah, di sini untuk menampilkan huruf kedua, maka kita bisa menggunakan garis bawah satu saja. Kemudian kita bisa menggunakan huruf B misalnya. Kemudian persen. Kemudian kita tutup. Dan jika kita enter, maka akan ditampilkan nama mahasiswa yang namanya itu memiliki huruf kedua, huruf B misalnya.
yang mana itu ada Abdul Rahim Hussein. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menggabungkan dua buah tabel. Misalnya di sini saya ingin menampilkan NIM, kemudian nama mahasiswa, NIDN, dan juga nama dosen. Di sini kita bisa menggunakan select juga. Kemudian setelah select ini apa-apa saja yang ingin kita tampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan NIM dari tabel mahasiswa, maka saya akan memasukkan mahasiswa spasi NIM. Kemudian apalagi yang ingin kita tampilkan, misalnya di sini saya akan menampilkan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, mahasiswa titik nama mahasiswa. Kemudian saya ingin menampilkan juga NIDN dari tabel dosen, maka saya akan mengetik dosen titik NIDN, kemudian misalnya nama dosen dari tabel dosen itu menggunakan dosen titik nama dosen. Kemudian enter, kemudian kita menggunakan from tabel mahasiswa yang akan kita gabungkan menggunakan inner join dengan tabel dosen on mahasiswa. Ini apa yang menghubungkan antara kedua tabel tersebut. Garis bawah NIDN sama dengan dosen NIDN. Nah, di sini sudah ditampilkan NIM dan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, dan juga NIDN dan nama dosen dari tabel dosen. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan juga nama dosen dan jurusannya. Itu caranya sama seperti tadi, menggunakan select. Misalnya di sini saya akan menampilkan nama dosen dari tabel dosen, menggunakan dosen titik nama dosen, dan juga mata kuliah dari tabel mata kuliah, menggunakan jurusan, maksud saya, sorry, nama jurusan yang mana itu nama jurusan, nama dari tabel jurusan. Kemudian enter from dosen yang akan kita gabungkan dengan tabel dosen menggunakan inner join jurusan on dosen titik y sama dengan jurusan titik kode garis bawah jur. Nah, di sini telah ditampilkan nama dosen dan nama jurusannya. Seperti di sini misalnya ada Rizal Adi Saputra dengan nama jurusannya itu Teknik Informatika, Bambang Pramono, Asihari Wibowo juga jurusannya itu Teknik Informatika, dan juga ada Budiono Siregar dengan jurusan Ilmu Komputer bersama Andres Setiawan pada jurusan Ilmu Komputer juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.